Sobat Inspirasi, kembali lagi kami sudah berada di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kami sudah berada di kediaman Bapak Wali Kota Bima, Bapak Haji Muhammad Lutfi. Kita akan langsung berbincang dengan beliau, namun sebelumnya kami meminta kepada Sobat Inspirasi kalian untuk langsung subscribe channel SCPD Channel yang ada di YouTube, dan layanan kami bisa disaksikan juga secara streaming di Spotify dan juga Apple Podcast. Sobat Inspirasi, langsung saja kita berkenalan dengan salah satu sosok yang memang akan kami angkat dan kami ulik sisi inspiratif dan kisah inspiratif dari beliau. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Lutfi. Selamat sore, salam corona ya. Gimana kabar Bang Haji? Baik. Maaf, saya panggil Bang Haji atau gimana nih? Apa saja. Oke, Bang Haji aja biar lebih akrab ya Sobat Inspirasi. Gimana kabar Bang Haji? Baik, alhamdulillah. Sedang sibuk apa sekarang? Ya, mengisi ini pada hari ini duduk-duduk saja. Duduk-duduk ya. Tadi udah sempat ke kantor berarti ya? Ya. Karena ini hari Senin, jadi pasti hari yang sibuk. Gimana dengan kesibukan sebagai wali kota? Ya, cukup menyibukkan ya. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat kita. Wali kota. Bahagia menjadi wali kota? Ya, harus kita menerima bahwa pekerjaan ini ya menjadi amanah. Amanah. Ya. Oke. Sebelumnya menjadi DPR, lebih enak DPR atau menjadi wali kota? Kalau dikatakan lebih enak jadi DPR RI. Ini kan sudah menjadi satu tuntutan kita ingin mengabdi untuk masyarakat. Oke, berarti menjadi wali kota adalah bagian dari pengabdian kita sebagai generasi yang ada di Bima berarti ya. Lalu berikutnya, coba deh gambarkan dulu sosok Bang Lutfi. Coba gambarkan dalam 3 kata aja, 3 suku kata. Singkat saja. Ya, pada intinya bagaimana kita untuk melayani masyarakat kita yang terbaik. Baik, jadi memberikan layanan yang terbaik. Luar biasa. Baik Sobat Inspirasi, kita langsung explore sosok beliau lebih jauh lagi. saya kalau melihat Bang Haji ini gimana ya, berasanya ada kebanggaan tersendiri, terus ada perasaan kayak begitu menemu beliau ini ada antusiasme yang sangat luar biasa. Apa energi yang Abang coba bagi kepada semua orang termasuk saya mungkin? Ya, kita bagaimana membuat orang itu senang. Artinya dengan ucapan, tutur kata, dan seceria mungkin lah. Seceria mungkin ya. Ya. Oke, Abang lahir di mana sebenarnya? Saya lahir di Kota Bima. Asli di Kota Bima. Ya, tahun di berapa kalau Kelurahan boleh dibagi? 1971. 1971. Berarti udah usia masuk ke 50-an ya. 49. Oh, 49, hampir 50. Berarti gimana? Merasa usia udah segitu udah usia tua atau merasa udah masih muda? Ya, kita tetap harus berjiwa muda. Siap, baik. Baiklah Sobat Inspirasi, kita mulai dari sosok Lutfi dulu deh. Lutfi kecil seperti apa? Bisa diceritakan. Lutfi kecil seperti apa dulu? Ya, saya dibesarkan di Kota Bima sampai usia 3 tahun. Sampai 3 tahun. Di Kota Bima sampai 3 tahun Usia saja. 3 Lalu tahun. Setelah itu hijrah ke Jakarta. mengikuti Orang tua. orang tua. Oke, bukan dikirim oleh orang tua untuk sekolah di sana. Mengikuti orang tua yang memang bertugas di sana. Bertugas di Jakarta. Masa kecil. Lalu meningkat ke masa remaja berarti di Jakarta juga. Terus di Jakarta. Remaja itu masih ada nakal-nakalnya nggak sih orang Lutfi dulu? Ya, wajar sebagai anak muda terus terang. Oke. Ya, masa itu harus dilalui. Masa itu ada lalu ya. Oh ya Sobat Inspirasi, sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan, saya didampingi oleh rekan saya, Bang Irwansyah. Silakan mungkin mau menyapa dulu. Ya, saudara-saudara atau pemirsa, saya juga diajak Bang Jamal untuk ikut nimbrung mengobrol dengan kakanda saya, abang saya, Bapak Wali Kota Bima Muhammad Lutfi. Ya. Mudah-mudahan dari beliau saya juga bisa dapat Oke. inspirasi tambahan. Nanti kita sama-sama korek ya. Kita sama-sama ulik nih sisi inspiratif apa yang kita dapatkan dari seorang Muhammad Lutfi ya. Baik, lanjut ke masa SMA. Masa SMA di Jakarta juga berarti? Nah, saya SD, SMP, SMA, kuliah di Jakarta. Di Jakarta. Oke, semasa SMA aktif berorganisasi kah? Ya, hanya ikut di OSIS saja. Di OSIS saja, lalu berlanjut ke kuliah. Kuliah. Mungkin kuliah lebih ekspresif lagi dalam hal Lebih organisasi. berorganisasi lagi. Di mana saja itu organisasinya? Ya, organisasi di Senat Mahasiswa. Oke. Organisasi juga di Ekstra Mahasiswa. Oke. Ada ngaruh nggak dari kegiatan berorganisasi seperti itu yang membentuk karakter seorang Lutfi? Sangat penting berorganisasi. Di situ akan ditempa tentang Oke. leadership kita. Oke, leadership berarti banyak belajar dari organisasi, bukan dari bangku kelas. Tidak. Oke, kalau di dalam kelas apa yang Pak Haji bisa dapatkan mungkin untuk dalam menunjang pembentukan karakter seorang Lutfi? Ya, pertama di sekolah kita dididik tentang keilmuannya, sesuai dengan jurusan kita yang kita ambil. Oke. Nah, pasca kuliah kami lebih mengenal sosok Muhammad Lutfi sebagai seorang pengusaha ya. Belum mengenal waktu itu sebagai orang anggota DPR, apalagi sekarang menjadi wali kota. Pengusaha
apa pengusaha merintis sendiri kah dulu atau warisan dari orang tua mungkin untuk usaha seperti itu? Merintis sendiri. Merintis sendiri. Apa Nah. aja usahanya waktu itu? Ya usaha macam-macam. Yang penting kita ini berusaha Oke. barang yang halal. Ya. Yang penting ada jujur usaha itu. Modalnya trust. Oke. Nah usaha merangkak dari bawah. Merangkak dari bawah, benar. Nah usaha ini dimulai juga di masa saya kuliah. Oh, berarti jiwa kewirausahaan itu ditempa dari masa kuliah. Luar biasa Bang Irwan ya. Jadi di kuliah itu kita sudah berjualan, Oke. jualan celana, jualan Oh. sepatu. Oke. Yang Nggak ada sifat- malu. Tidak ada, yang penting Gengsi kali kan anak muda masa Halal. jualan di kampus, Bang. Enggak jualan di kampus. Di mana? Jadi di kampus itu jualan ya Oke. lipstik ke teman-teman. Oh, gitu. Jadi ambil dari pasar ular, jual ke sana. Oh gitu. Luar biasa Sobat Inspirasi. Ini adalah salah satu contoh di mana kita memang nggak boleh berpangku tangan. Kalaupun memang kita diberikan kesempatan untuk kuliah, silakan berkuliah. Tapi boleh melatih diri untuk jiwa entrepreneur supaya lebih bangkit lagi ya. Baik, habis dari pengusaha, lanjut kemana tuh? Nah setelah saya merintis berbagai usaha, mulailah mendirikan ya usaha eskalator tangga jalan. Eskalator ya, tangga jalan. maintenance. Oke. Nah begitu juga membuat perusahaan yang bergerak di bidang IT, Bidang IT juga. media massa. Media massa ya. juga. Nah merambah di sana. Nah setelah itu di tahun 2004 Oke. saya mencalonkan diri. DPR Mencalonkan RI. diri. Gagal. Oh, pertama kali berarti gagal, Gagal. nggak langsung lolos. Ya karena sistem kita waktu Oke. itu masih nomor urut. Oke, nggak kapok. Nah coba lagi. Oh, coba lagi. 2009 alhamdulillah terpilih 2009 berarti pada percobaan kedua Ya, dapat terpilih. terpilih ya. dengan suara terbanyak. Suara terbanyak untuk Dapil Dapil NTB. Dapil NTB. Bagaimana bisa Abang mengambil hati orang NTB sementara Abang besar dan mungkin menghabiskan masanya di Jakarta waktu itu? Nah karena hidup di Jakarta ini kita banyak kultur budaya. Ya kita membawa diri ya bagaimana menyatu dengan masyarakat kita. Ya lebih banyak budaya mendengar. Dan kalau diminta problem solving ya kita jelaskan. Oke, baik. DPR berapa periode Bang Haji? 2 periode. 2 periode 2009 sampai 2014, 2014, 2019. 2000 sampai 2019. Setelah itu Mundurkan diri. mundurkan diri. Ada jeda Nyalon lagi. wali kota. Nyalon wali kota. Ada jeda berarti waktu itu tuh berhenti dulu atau Enggak, Mundurkan- langsung kita mengundurkan diri langsung mundurkan diri? 2018. Baik. Nah, waktu menjadi DPR, anggota DPR dulu, apa tantangan yang paling besar? Ya kerja DPR ini bagaimana menghimpun aspirasi masyarakat yang ada di NTB. Menghimpun aspirasi. Nah, 2012 saya bagaimana mendorong embarkasi haji. Selama ini orang NTB kalau pergi haji melelahkan sekali. Harus pergi ke Surabaya baru ke Jeddah Madinah. Sekarang kita punya embarkasi sendiri NTB. Nah, cukup dari NTB langsung ke Jeddah Madinah. Itu salah satu Ya. karya yang mungkin ditorehkan Ya. saat menjabat menjadi Ya. anggota DPR. Pernah merasa apa ya? Mungkin tekanan ataupun harapan masyarakat kan begitu banyak tuh. Ada beban nggak sih di hati? Ya tidak terbebani. Tidak terbebani. Karena kita sesuai dengan komisi masing-masing. Oke. Nah, komisi saya komisi 8 ya Oke. aspirasi masyarakat tentang haji, tentang pesantren, Oke. tentang masyarakat sosial kita. Oke. Nah, ini yang kita urus semua. Oke. Pernah merasa down gitu? Mungkin merasa bahwa aduh, saya belum bisa memenuhi aspirasi masyarakat Oh, tidak. gitu. Tidak, selalu semangat terus ya. Semangat karena program-program yang ada di kementerian ya kita dorong di dapil kita. Oke. Selama menjabat 2 periode, jujur, apa yang Abang udah dapat? Ya banyak didapat di dalam DPR RI Oke. kita tentang mengerti tentang negara. Negara, oke. Ya paham tentang undang-undang, Paham tentang regulasi, undang-undang, baik. dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Secara pribadi ada kepuasan yang pasti di situ. Nah, cuman kalau diukur, mohon maaf, bukannya saya ingin membuka sisi materialitisnya Bang Haji, tapi adalah sesuatu hal yang menjadi oleh-oleh selama menjadi anggota DPR. Oh, ini loh bentuknya saya selama menjadi DPR gitu, misalkan, ada nggak? Atau gaji mungkin ditampung akhirnya terbeli sesuatu yang kira-kira Nah, menurut kalau Abang dibilang gaji cukup. cukup ya? Ya, kita dapat menikmati Oke. perjalanan ke luar negeri. Oke. Bisa lakukan umroh, haji. Tapi itu memang Nah, bagian ya, dari karena komisi, iya, komisinya betul 8. betul baik. Nah.
Lalu hal yang paling indah apa yang selama menjadi anggota DPR itu? Hal yang paling indah, yang paling membuat abang merasa Ya banyak bisa membantu masyarakat kita, baik proposal-proposal yang di kementerian kita urus gitu. Begitu juga program-program yang ada di kementerian kita bisa kita turunkan di dapil daerah pemilihan kita. Oke, mungkin berikan sobat inspirasi semangat atau dorong bagi sobat inspirasi di luar sana yang mungkin saat ini menjabat ataupun yang mungkin punya niatan juga untuk menjadi anggota DPR seperti pengalaman Bang Haji Lutfi. Mungkin ada saran buat orang-orang mungkin di luar sana yang ingin menjadi anggota DPR, mungkin harus semangat atau harus percaya diri atau apa gitu? Ya pada intinya bagaimana kita dekat dengan masyarakat kita. Intinya dekat dengan masyarakat. Jadi dekatkan dirimu dengan masyarakat ya sobat inspirasi. Bang Haji, akhirnya kan kami benar-benar lihat nih sosok abang dari kecil, remaja, dewasa, lalu menjadi pengusaha, lalu menjadi anggota DPR. Sekarang menjadi orang nomor 1 di Kota Bima atau wali kota. Ada satu kata mungkin yang abang bisa sampaikan? Ya bagaimana intinya dalam hidup ini kita mampu berbuat yang terbaik dan menyenangkan orang lain. Baik, luar biasa. Oke. Kita tahu lah seorang wali kota pasti sangat sibuk ya Bang Irwan ya. Perlu nggak sih seorang Lutfi itu untuk menyendiri atau melakukan sesuatu hal yang disukai gitu loh. Jadi kayak bahasanya anak muda sekarang mungkin me time gitu ya. Perlu nggak seorang wali kota untuk me time gitu? Ya di sehari-hari kita disibukkan ya dengan pertama bersentuhan dengan masyarakat. Itu pasti. Ya bersentuhan dengan urusin pemerintahan. Nah di samping juga itu kita juga harus ada istirahat. Istirahat, itulah waktu istirahatnya kita salurkan hobi kita. Oke, salurkan hobi. Ya hobi kita seperti tadi dikatakan berkuda. Oke, berkuda. Ya. Itu berkuda udah lama berarti ya? Berkebun juga ya? Luar biasa, memang kembali ke alam ya? Yang sedang menguning di belakang jangan-jangan punya Bang Haji juga kan? Bukan. Punya masyarakat. Numpang bersebelahan aja ya Bang Haji. Ini indah banget di belakang sini tuh. Sekali padi-padi sedang menguning. Ya, jadi kalau dalam ini kan abang sudah menjadi wali kota. Secara lahir batin abang pasti sudah siap karena memang abang udah tahu segala konsekuensinya gitu kan. Nah, apa ya istilah kata tuh untuk menjadi seorang wali kota tuh apa tantangan yang paling berat gitu menurut Bang Haji? Ya, tantangan terberat menurut kita adalah menata birokrasi. Menata birokrasi. Dan begitu juga meyakinkan masyarakat kita bahwa harus ada yang dirubah. Nah, sebagai contoh, pada hari ini kita sibuk tentang normalisasi sungai. Normalisasi sungai. Masyarakat kita arahkan untuk pindah dari bantaran kali sungai ke daerah yang lebih itu programnya yang udah Abang Haji jalankan sebagai wali kota udah terlaksana. Oke, berikutnya. Nah, begitu juga mengedukasi masyarakat kita yang jualan sembarangan di trotoar, di taman-taman. Alhamdulillah semua kita dekat, kita sampaikan, bertemu dengan mereka. Nah, mereka mau pindah. Segitu sibuknya 24 jam kurang nggak sih Bang Haji? 24 jam gimana ya mengatur waktu? Sepertinya saya nggak kuat. Di rumah saya juga tidak ada protokoler. Masyarakat bebas datang sampai jam 1 malam. Saya beberapa kali datang ke Kota Bima dan Abang Haji selalu meminta kami untuk menemui Abang Haji di lapangan yang memang ada warga, ada pemuda, ada orang-orang kreatif. Memang ingin menciptakan suatu kedekatan yang sangat ini dengan masyarakat atau dengan ini gitu. Nah, masyarakat kita bagaimana kita buka cakrawala pemikirannya. Satu daerah bisa hidup kalau sektor usaha jasa ini bisa dihidupkan. Karena potret Kota Bima ini daerah yang luasnya hanya 1%. Nah, tidak bisa daerah misalkan sektor pertanian diunggulkan karena tidak ada lahan. Ya, artinya sektor jasa bagaimana anak-anak muda gini digiring ke wirausahaan. Oke, digiring ke kewirausahaan. Berarti memang ini apa ya? Kota Bima kita kenal sebagai kota jasa ya, karena memang pertama wilayah terbatas. Berarti generasi muda otomatis akan dilibatkan lebih banyak di situ. Bagaimana Abang memanfaatkan tenaga-tenaga muda yang sangat kreatif dan inovatif di Kota Bima? Pertama kita adakan pertemuan-pertemuan, dukungan dari pemerintah, baik regulasinya, ya begitu juga menggandeng perbankan kita. Nah, alhamdulillah gitu. Nah, kebijakan-kebijakan yang lahir dari regulasi perizinan semua berjalan dengan baik. Nah, tanpa ada pungutan sepeser pun. Dan cepat. Waktu 3 hari harus selesai. Berarti jalur prosesnya itu diperpendek. Kalau dulu kan mungkin butuh berminggu-minggu. Sekarang tidak 3 hari. Luar biasa Bang Irwan ya. Ada pertanyaan Bang Irwan? Mudah-mudahan juga kita kasih.
apa pencapaian abang yang mungkin membuat abang apa ya pencapaian yang paling besar deh selama menjabat sebagai wali kota? Ya pertama saya sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Nah selama 2 pertama tahun bagaimana menata di bidang kesehatan. Oke. Nah saya baru terpilih mengambil langkah masyarakat yang tidak mampu kita berikan BPJS. Nah sehingga juga saya dapat penghargaan UHC dari BPJS karena hampir 100% masyarakat kita tercover. Ya. Semua 100% warga Kota Bima. Kota Bima. Kalau dari segi apa cita-cita atau harapan sebagai seorang wali kota nih, apa kira-kira pencapaian yang ingin abang dapatkan lagi nih? Mungkin setingkat lebih tinggi atau sesuatu hal yang menjadi keberhasilan kita sebagai pimpinan daerah pertama bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dan saat ini menurut abang Haji dan udah memberikan pelayanan, kesehatan, pendidikan dan menciptakan lapangan kerja. menciptakan apa itu penting sekali ya sebagai kunci supaya generasi-generasi yang tadinya berlebihan ini bisa mendapatkan tempat untuk berkreativitas ya. Luar biasa Bang Haji. Oke, terobosan pasti seorang pemimpin dituntut untuk memiliki terobosan. Ya kan? Ya. Abang mau bawa apa Bima ke depan atau terobosan apa yang mau abang tawarkan untuk sisa masa kepemimpinan abang selama berapa tahun lagi nih? Masih ada berapa tahun lagi? Masih ada 3 tahun. 3 tahun lagi, berarti masih banyak dong terobosan yang ingin didapatkan. Kira-kira apa itu? Nah, pertama kota ini pernah dilanda banjir di 2016. Betul. Nah, bagaimana kita hari ini menormalisasi sungai? Oke, berarti mencari solusi untuk normalisasi sungai. Kita tahu bahwa APBD kita tidak sanggup. Oke. Nah, artinya kita minta bantuan soft loan dari JK, Jepang. Alhamdulillah ditata 2 sungai ini. Sungai Melayu dengan Sungai Pedolo. Oke. Nah, begitu juga dalam program untuk mengatasi banjir dan kekumuhan. Nah, kita minta bantuan dari World Bank. Apa bentuknya itu nanti? Ya, ini udah dilaksanakan di daerah Rontu, di Rabadompu. Oke. Nah, skala kawasan ditata habis. Ditata habis menjadi kawasan yang memang Yang memang layak. lebih layak ya. Artinya satu kota. seperti tadi mungkin pernah dilanda banjir ya, dengan pembangunan atau penataan yang baru ini akan terhindar dari banjir ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi? Nah, kita buat kota ini sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Sesederhana mungkin dalam melayani masyarakat. Oke, berarti jadi kemudahan-kemudahan. Kemudahan ya, baik. Makanya kita siapkan IT sebagai ujung tombak dari pelayanan pemerintah. Betul. Kita siapkan comment center yang terintegrasi antara OPD dengan masyarakat kita di bawah. Baik itu dalam pelaporan sampah yang kotor langsung terdeteksi di dinas DLH. Begitu juga ke depan kita set up, ada gangguan apapun dilaporkan, nah Blambir bergerak dengan cepat, ambulan bergerak cepat. Nah di daerah-daerah pinggir disiapkan oleh kita ambulan-ambulan. Ambulan? Udah disiapkan. Baik. Nah begitu juga di beberapa kelurahan kita siapkan rumah aspirasi. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat itulah yang kita tangkap. Nah kita konekkan dengan OPD dinas-dinas terkait. Sehingga betul-betul ada daerah-daerah yang tergarap mempunyai keunggulan prioritas di daerah masing-masing. Oh, jadi harapannya masing-masing wilayah yang ada di kota ini punya keunggulan tersendiri, artinya menjadi ciri khas. Nah, misalkan di daerah Topo, itu daerah Tenunan. Betul, oke. Nah, disinilah kita dorong bantuan-bantuan dan diedukasi oleh Dinas Koperindak, pariwisata untuk produknya jenisnya seperti ini loh. Nah, sehingga kehalusan kain, corak, warna dan lain-lainnya. Contohnya sehingga daya jualnya semakin baik. Nah, misalkan di daerah Kolo kita dorong jadi destinasi wisata. Destinasi wisata. Nah, mulai kita bangun hari ini rumah joglonya apa pantai ditata sedemikian rupa. Begitu juga di pinggir daerah Lawata yang sekarang mulai dikunjungi. Jangankan orang tertarik untuk masuk di situ. Saya ingat benar. Nah, hari ini semua pengen pergi ke Lawata menikmati Teluk Bima. Oke, berarti ada perubahan yang sangat signifikan ya Bang Haji, begitu diarahkan sama Bang Haji untuk menjadi sesuatu. Kalau di tengah kotanya sendiri apa ininya tuh? Ya, di tengah kota kita ada kebijakan yang kita lakukan dana kelurahan. Dana kelurahan. Nah, dana kelurahan ini didorong 40% untuk pemberdayaan, 60% untuk yang lainnya. Oke, kalau saya perhatikan di Kota Bima, hampir di setiap kelurahan itu ada kafe yang menurut saya menghidupkan lingkungan setempat, terus menjadi tempat juga bagi orang-orang mungkin yang tadinya suka nongkrong gak jelas, akhirnya mendapatkan tempat untuk mengaktualisasi. Mungkin ada yang bermusik, mungkin ada yang diskusi segala macam. Jadi itu konsepnya gimana sehingga kayak hampir setiap kelurahan tuh punya kafe tersendiri gitu? Memang masyarakat kita mulai menjamur kafe-kafe yang representatif. Dengan menu-menu sajian yang tidak kalah. Baik. Nah, ini ada geliat yang luar biasa
Karena semangat yang dibangun hari ini bagaimana untuk menjadi new entrepreneur. New entrepreneur ya. Nah, di kalangan pemuda semua Ya, rata-rata ya, ini. ya. Nah, berbagai terobosan UMKM yang dilakukan. Nah, begitu juga kita sudah melangkah membuat BUMD, BUMD. Badan Usaha Milik Daerah. Sebelumnya saya belum pernah Tidak dengar. ada sama sekali. Oke, berarti dari tahun ini udah dibentuk. Sudah dibentuk dan sudah dialokasikan. Sudah dialokasikan anggaran dan untuk pengurusnya sudah kita kukuhkan. Sudah dikukuhkan. Ya. Apa udah di ini apa resmikan belum? Sudah. Udah terpilih ya. Terpilih. Siapa sosok itu? Nah, ini Rangga Babuju. Rangga Babuju. Ya. Oke, berarti Rangga Babuju yang sosok inspiratifnya sudah kami angkat di episode sebelumnya ya, Sobat Inspirasi. Baik, dengan jelimetnya, dengan segala macam keriwehan sebagai seorang wali kota, Mojo itu seperti apa sih di benaknya Bang Haji Lutfi? Ya, masyarakat Bima ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Dia menginginkan adanya sentuhan-sentuhan. Sentuhan. Seorang kepala daerah Oke. ya bisa memberikan satu masukan-masukan bagi masyarakatnya. Jadi harapan-harapan masyarakat harus mampu juga kita tangkap. Nah, sehingga masyarakat kita merasa bahwa inilah pemimpin kita. Wih, luar biasa. Luar biasa ya Sobat Inspirasi. Oke Bang Haji, kalau untuk kita tahu deh Bang Haji walaupun besar mungkin dari SD udah di Jakarta, tapi darah Bimanya kan mengalir tuh. Sobat Inspirasi ingin memberikan tantangan kepada Bang Haji. Bisa dalam bentuk nyanyi mungkin, atau ke patung bojo mungkin, atau mau atraksi sedikit mungkin yang menggambarkan bahwa abang itu boleh, gak tahu juga. Yang penting menggambarkan itu sebagai ini saya nih Bima gitu loh. Terserah Bang Haji apa aja. Bagi Bima. Iya, mau nyanyi Bima boleh. Nah, ini Langsung kalau nyanyi ke Bima, kamera. Saya ada kaku ini. Nggak apa-apa. Ya, karena biasanya lagu berbahasa Indonesia dan bahasa Bima saya belum sebaik mungkin. Kita tantang Sobat Inspirasi lagu Bima ya untuk seorang wali kota Bima Haji Muhammad Lutfi. Silakan Bang Haji. Satu bait aja deh. Nah, ini saya susah di lagu Bima ini. Nggak apa-apa, mana aja. Lagu Bima yang bahasa Bima asli Bang Haji. Kalau nggak lagu kepatu boleh deh. Aduh, yang ini. Kepatu bisa. Nah, hilang Wajib, ini ya. karena tidak disiapkan tadi. Sengaja. Ini pertanyaan sengaja yang memang bukan hanya menjebak, tapi kami ingin memunculkannya di akhir acara. Kami nggak kasih kisi-kisinya tadi Sobat Inspirasi. Silakan Bang Haji. Jadi kita akan lihat di Bima asli apa enggak nih beliau nih. Iya. Nah, lupa ini lagunya nih. Lupa. Iya. Butuh waktu untuk mengingat. Atau perlu di-cut dulu? Perlu dekat dulu enggak lah. Atau bagaimana contoh? Kasih contoh dulu ya Sobat Inspirasi biar Bang Hajinya jadi agak rileks gitu untuk mau mengeluarkan bakat tersembunyinya. Saya juga kalau untuk lagu Bima yang paling saya hafal dulu tentang seorang orang tua yang pergi mendahului, tapi kayaknya mungkin nanti sedih nggak enak. Enggak apa-apa. Untuk nyanyi, Bang Irwan. biar Coba nyanyi. biar Bang Hajinya agak rileks gitu. Mengenang bapak saya ya, boleh? Oh, boleh, Karena siap. beliau adalah tokoh inspirasi juga, karena ini bicara inspirasi. Oke. Saya punya tokoh inspirasi Bapak adalah ya. almarhum bapak saya. Oke, langsung. Jadi saya hanya ingin menyanyikan tentang sedikit saja Pak. Boleh, satu bait deh. Ya. Oh ama, oci jawe habaruma, mori mata doho, iwara labo, mori kasih pahu, tiwara mapaha. Luar biasa. Udah ya dari Bang Irwan, sekarang Bang Haji. Nah, saya nih nggak ada hafal lagu Bima. Aduh Bang Haji, nggak apa-apa kali ya. Baik Sobat Inspirasi, nggak apa-apa kita lewatkan dulu sesi di mana Bang Haji kita berikan tantangan. Oke, kalau begitu kita tuntut Bang Haji untuk memberikan inspirasi atau kalimat inspirasi buat Sobat Inspirasi sekalian yang ada di YouTube channel kita. Baik, silakan Bang Haji. Ya, kejujuran dan kesederhanaan, kerja keras merupakan modal Oke, untuk meraih sesuatu. kejujuran, kerja keras, modal untuk meraih sesuatu. Itu saja. Oke, baik Sobat Inspirasi, demikian kulikan kami terhadap sosok seorang Haji Muhammad Lutfi, sang wali kota Bima atau orang nomor 1 yang ada di Bima. Mudah-mudahan apa yang udah kami kulik tadi memberikan inspirasi buat Sobat Inspirasi sekalian. Dan kita tentunya berharap Sobat Inspirasi untuk tetap berada di channel kami. Dan jangan lupa kami ingatkan sekali lagi untuk subscribe channel SCPD Channel, dan juga bisa disaksikan atau didengarkan live streamingnya di Spotify dan juga Apple Podcast. Sobat Inspirasi, terima kasih. Terima kasih Bang Haji. Sama-sama. Terima kasih Bang Irwan sudah menemani. Siap. Mungkin ada pesan khusus seorang sahabat buat Bang Haji? Pesannya sebenarnya umum ya. Oke, nggak Karena apa-apa. ini berlaku sebagai seorang adik, seorang sahabat, dan seorang kakak. Sudah Oke. pastinya adik itu menasihati yang baik-baik. tentunya. Pastinya. Dan- Nama juga nasihat.
Bukan, mungkin pesan aja ya, karena Oke. sudah pasti bahwa beliau ini saya tahu rajin sholat, tapi agar tetap menjaga itu. Oke, tetap menjaga Tetap sholatnya ya. menjaga Baik. Kemudian ini kan beliau seorang pemimpin di kota Di Bima. Kota Bima. Tentu segala kebijakan itu akan mengalami sedikit pro dan kontra. Pasti. Nah, saya berharap ke depan dan selanjutnya, Mhm. mudah-mudahan juga periode berikutnya. ya. Amin. Tapi bukan kampanye ya sobat. Bukan kampanye. Tapi intinya saya ingin berpesan kepada beliau di saat mengambil keputusan benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan langkah yang terbaik, apa yang terbaik untuk rakyatnya itu sendiri. Itu saja. Luar biasa Bang Haji. Diterima dengan baik nasihatnya. Terima kasih. Luar biasa. Bermimpilah setinggi mungkin, bekerjalah sekuat mungkin, walaupun berkali-kali lelah, bahkan tulang pun mungkin hampir patah. Dan percayalah bahwa keberhasilan tidak akan mengkhianati proses yang Sobat Inspirasi lakukan. Salam inspirasi.